Mundur, mundur, mundur. Mundur. Yusuf Kala, kita lihat pemirsa saat ini Yusuf Kala tiba di posko pengungsian PMI Jakarta Utara mengenakan kemeja berwarna putih. Yusuf Kala menyambangi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Kita lihat ia berbincang ya, mengajak berkomunikasi kepada beberapa warga di posko pengungsian PMI ini. Ada satu warga yang diajak mengobrol oleh mantan wakil presiden RI ini pemirsa. Karena kita tahu di posko PMI ini mayoritas adalah anak-anak pemirsa. Dan alhamdulillah ya, setelah tadi kita mendapatkan laporan dari Jasmine di lokasi, beberapa kebutuhan yang dirasa masih kurang seperti kebutuhan popok bayi, makanan balita, obat-obatan, selimut, pakaian, dan bahan makanan. Ini semoga segera tercukupi setelah kehadiran Pak Yusuf Kala seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini pemirsa. Ia mendatangi satu tenda darurat dan kemudian melihat lagi ke tenda darurat lain, dan betul dia langsung berbincang lagi bersama seorang ibu di sana yang menceritakan kondisi rumah mereka yang terbakar. Tidak sedikit warga pengungsi di sana yang bercerita kepada reporter kami. Rumah mereka habis, hangus, terbakar, bahkan tidak sedikit dari mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka ataupun keluarga mereka masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi luka bakar. Dan kita lihat Yusuf Kala juga berbincang bersama petugas posko PMI Jakarta Utara menanyakan kebutuhan di sana. Kita dengarkan sedikit pemirsa. Cek rumahnya, kondisi rumahnya. Kemungkinan mereka balik lagi ada kemungkinan, Pak. Halo Bang, ada iya Bang, ini udah naik lagi. Kita udah menyiapkan 4.500 orang. Karena sudin sosial udah menyiapkan juga. Kabelnya masalah ini. Kabel. Jadi kita udah kabel. Iya sinyalnya jelek Bang. Sinyalnya bukan. Kabelnya Bang, kabelnya putus-putus Bang. Awas ya. Opa, sehat Opa. Awas Bang, pintu Bang. Yang kamera mana? Yang masalah yang di kamera. Ini kuat. Ada kalau gitu. Awas. Agak jauh aja yuk. Agak jauh. Awas meja belakang. Awas. Awas. Jangan. Kapanya ditabrak. Kalau bantuan yang dibutuhkan untuk kebutuhan selimut, terus bayi kayak baju-baju bayi itu sudah ada di sini, tapi baru sedikit Pak. Paling makanan bayi yang iya dari semalam Pak. Jaga. Siap. Iya, Wira Pak. Wira. Sama 110. Saya KSM. Ada kerja total. Awas kabel. Opa sehat Opa.
Baru saja ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan kedatangan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mendatangi ke posko pengungsian korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara di posko PMI Jakarta Utara. Kita lihat tadi Yusuf Kala hadir menuju ke beberapa tenda darurat, mengajak berbincang korban-korban di sana, menanyakan kebutuhan mereka, kondisi rumah mereka, kemudian kondisi keluarga mereka yang menjadi terbakar, korban terbakar di sana. Kemudian juga sempat bertanya kepada petugas-petugas di posko pengungsian PMI Jakarta Utara mengenai kebutuhan dan juga kemampuan pasokan bahan pangan, obat-obatan, dan jumlah dari korban di PMI, posko PMI, pemirsa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Jasmine, reporter kita di posko pengungsian PMI, kebanyakan adalah anak-anak, 45 anak-anak pemirsa, dan 20 lansia. Kita simak lagi seperti apa kegiatan dari Yusuf Kala berikut ini pemirsa di posko pengungsian PMI Jakarta Utara. Ya, inilah dia pemirsa kegiatan dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala yang sudah bertanya kepada petugas PMI di posko pengungsian PMI. Kemudian saat ini aktivitas beliau adalah mendatangi anak-anak yang memang mayoritas menghuni posko pengungsian PMI Jakarta Utara ini pemirsa. Kita lihat Pak Yusuf Kala berjongkok dia mengajak berbincang seorang ibu dan putrinya di sana pemirsa. Tentu saja menanyakan bagaimana pemenuhan kebutuhan selama tinggal di pengungsian ini, kemudian apa yang mereka butuhkan, dan mungkin melihat apa yang mereka konsumsi begitu, kelayakan konsumsi mereka di sini. Dan tentu saja dengan cuaca yang hujan beberapa hari belakang ini membuat suhu udara sangat dingin, kebutuhan selimut, pakaian mereka seperti apa. Ya, ini salah satu upaya nyata yang diperlihatkan Pak Yusuf Kala selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Karena memang di posko pengungsian PMI Jakarta Utara ini pemirsa, kembali kami ulangi bahwa di sini mayoritas adalah anak-anak yang berusia berjumlah 45 anak-anak, 20 lansia, di mana 14 diantaranya balita dan 27 orang dewasa, sehingga sangat membutuhkan kebutuhan popok bayi, makanan balita, obat-obatan, selimut, pakaian, dan bahan-bahan makanan pemirsa. Ada satu titik yang ditunjuk oleh Pak Yusuf Kala selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini, yang mungkin beliau juga melihat dan memastikan kondisi tenda dalam kondisi yang benar-benar aman dan layak bagi warga yang mengungsi di posko ini pemirsa. Ya, ada seorang anak yang juga sempat mendekat di sana, kita saksikan, dan seorang ibu yang menjelaskan kondisi mereka saat peristiwa terjadi. Ya, tinggal baju doang, nggak ada Pak. Oh, ini yang ini cuma tinggal baju doang, yang gimana? Nggak ada. Iya Pak, masih
maaf ya Bu. Iya, Pak. Maaf ya. Sehat terus Bu. Ya, dan Pak Yusuf Kalla setelah memastikan bahwa akan memenuhi kebutuhan dengan maksimal untuk warga mengungsi di posko PMI, ia beranjak dari satu tenda darurat menuju ke titik lainnya di sana. Kalau yang tadi Langsung ke tempat sana aja stopnya. Baru saja setelah mendatangi posko tenda darurat warga, ia juga mendatangi tim medis pemirsa, menanyakan mengenai pasokan kecukupan dari obat-obatan di posko PMI Jakarta Utara pemirsa. Sini aja sini. Ya, di tengah-tengah kedatangan Pak Yusuf Kalla ini adalah gambaran dari rumah-rumah warga yang tadi kita lihat mengungsi di posko PMI Jakarta Utara. Seperti inilah kondisinya pemirsa, kendaraan pribadi mereka, sepeda motor yang sudah hangus habis akibat kebakaran ini. Kita lihat ini adalah kendaraan-kendaraan pribadi warga-warga yang mengungsi tadi pemirsa. Situasinya seperti ini, dan ini adalah warga yang mencoba mendatangi kembali di peristiwa kebakaran di Pelumpang untuk mengecek barang berharga yang masih tersisa. Ini adalah rumah-rumah mereka. Ya, pertama Palmera tentu menyampaikan rasa duka cita pada semua korban dan juga yang luka-luka dalam kebakaran ini. Dan Palmera Indonesia menampung berapa saja kemarin 300, sekarang sebagian kembali, tapi sebagian tentu sore kembali lagi untuk melihat kediamannya seperti yang banyak kita lihat, yang kita lihat rumahnya ikut terbakar, ya kita tampung di sini dan juga memenuhi semua kebutuhannya tentu, dan sambil menunggu kebijakan yang diambil oleh gubernur dan Pertamina tentu dan kita semua. Tapi Palmera siap untuk membantu segala selama di pengungsian. bantuannya apa aja Pak selain shelter Pak? Selain shelter, banyak butuh pakaian, banyak butuh tentu yang sekolah, kita akan berapapun kebutuhan. Mana saja Pak? Saya hanya mengunjungi Palmera. Untuk kebutuhan logistik Pak, kan kurang apalagi untuk wanita. Kita ada semuanya family kit, baby kit, semua akan dikirim hari ini. Kalau tenda Pak, kalau hujan kan kayaknya ntar bisa bergenang gitu Pak, ada solusi. Saya kira kondisi ini aman-aman aja. Ya, kalau hujan gimana? Tapi karena itu plastik, nanti diatur. Hanya dalam keadaan pengungsian ya begitu, karena tidak disiapkan. Nanti disiapkan hari ini untuk mengurangi masalah-masalah itu. Tadi kan bincang dengan warga, apa aja mereka sampaikan? Ya, semua mengeluh yang bermacam-macam. Bagi yang kehilangan terbakar, ya ini kehilangan semuanya. Nah, ini kita inventarisasi di sini apa yang kekurangan itu, apa yang perlu dibantukan. Bapak Rustam ini sebagai Ketua PMI DKI dan juga
di Jakarta Utara tentu mengatasi ini. Nanti kita di pusat akan membantu apabila ada dibutuhkan. Tapi sekarang ini yang melaksanakannya PMI DKI dan itu sanggup semua mempunyai persediaan. Kalau logistik yang berbagai logistik sudah dari pusat juga sudah disampaikan kan, sudah terima dari pusat sebagian apa? Ya. Kira-kira bisa ditampung berapa lama Pak para pengungsi? Mau berapa lama aja? Bebas berarti Pak? Hah? Bebas berarti para pengungsi? Ya sebelum mereka mendapat rumah kita tinggal atau apa, kita akan tanggung. Lama-lama kan berkurang, mungkin ada kembali ke keluarganya atau tapi kita akan tanggung selama dibutuhkan. Oh, berarti bantuan akan selalu diberikan selama mereka masih di sini? Oh iya, selama yang masuk di daerah PMI dan juga di luar, kita akan bantu. PMI tugasnya itu dan kita akan siap untuk itu. Nanti nggak ditetapkan Pak masa darurat berapa lama gitu di PMI? Tentu ada juga, tapi masa darurat itu apabila dibutuhkan shelter, makanan, pengobatan, itu utama. Tapi kemudian masa rehabilitasi, rekonstruksi, dibutuhkan rumahnya diperbaiki. Nah, rumah diperbaiki ini kan itu tugas pemerintah. PMI itu tugasnya untuk tanggap darurat ini dan membantu sampai begitu. Nah, kalau soal pelayanan kesehatannya yang disiapin PMI Apa saja kita yang darurat di sini. Kemudian apabila ini kan banyak rumah sakit sekitar ini, karena rumah sakit PMI ada di Bogor. Jadi di sini kan banyak rumah sakit dan mereka juga semuanya pasti ada BPJS-nya. Jadi mudah sebenarnya kan. Pak, apakah PMI juga akan buka tenda-tenda di tempat posko lain? Ya di sini ya apabila dibutuhkan ya sangatnya Pak BPMI DKI siap. Tapi karena kan sudah ada 5 tempat pengungsian dan secara bertahap mereka pulang ke rumahnya, memperbaiki rumahnya rusak, kecuali yang rusak total dia akan tetap di sini ada di tempat pengungsian lain. Selain pelayanan kesehatan, apakah akan ada trauma healing? Apa? Trauma healing Pak? Oh iya. Bagaimana Pak? Rencana jam Silakan. 1 ini akan kita mainkan untuk anak-anak. Apa kamera Pak? Trauma healing Iya. Jam 1 jam 1. untuk anak-anak habis makan siang. Psikolog psikiaternya dari PMI juga Pak? Dari PMI juga. Ada berapa Pak yang Kita ada 4 orang. Mereka memang sudah ahli di psikososial support programnya dan itu ada dibantu dari lembaga lain. Ya ikut membantu. Untuk total anak-anak di sini ada berapa Pak? Total keseluruhan anak-anak ada 38. Oke, cukup ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Macam Pak. Ya, baru saja pemirsa kita mendengarkan upaya memastikan mencukupi kebutuhan dari korban kebakaran depo Pertamina di wilayah Pelumpang, Jakarta Utara dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kalla yang juga pernah menjadi wakil presiden, pernah menjabat sebagai wakil presiden ke-10 2004 hingga 2009 dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden ke-12 2014 hingga 2019 mendampingi Presiden Joko Widodo. Ya, semoga saja bisa memastikan dan memenuhi kebutuhan korban-korban yang mengungsi di posko pengungsian PMI Jakarta Utara.